Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sofiati Sarumaha. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai definisi siklus jasa personalia. Pertama-tama di sini kita harus mengetahui apa sih itu siklus jasa personalia. Nah, siklus jasa personalia ini adalah hal yang menyangkut peristiwa atau aktivitas yang berhubungan dengan kompensasi untuk eksekutif pada karyawan. Dan di sini dalam perusahaan manufaktur, siklus jasa personalia ini melibatkan 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi personalia, yang kedua ada fungsi keuangan, dan yang ketiga ada fungsi akuntansi. Nah, yang menjadi fungsi personalianya adalah bertanggung jawab untuk pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji, serta promosi dan penurunan pangkat. Dan yang menjadi fungsi keuangannya adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Dan yang menjadi fungsi akuntansinya, fungsi akuntansi ini berfungsi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan kas produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Dan di sini ada pula tujuan dari audit siklus jasa personalia ini. Yang pertama ada asersi keberadaan dan keterjadian. Di sini audit harus mengetahui apakah seluruh saldo biaya gaji, utang gaji, tunjangan, dan saldo rekening layanan yang terkait itu benar-benar ada pada tanggal neraca dan tidak ada transaksi pembayaran gaji fiktif. Dan kemudian audit juga harus mengetahui transaksi biaya gaji tercatat menggambarkan kompensasi atas jasa yang dihasilkan pegawai dalam suatu periode dan seperti yang tercantum dalam laporan rugi laba. Kemudian juga di sini dalam asersi keberadaan dan keterjadian, audit juga harus mengetahui pajak penghasilan gaji tercatat menggambarkan gaji penghasilan yang harus dipotong dan dibayarkan sesuai jumlah kompensasi yang diterima pegawai dalam satu periode. Dan yang terakhir, audit juga harus mengetahui saldo utang gaji dan utang pajak menggambarkan jumlah yang harus dibayar entitas pada tanggal neraca. Dan selanjutnya yang menjadi tujuan siklus jasa personal yang kedua adalah asersi kelengkapan. Nah, di sini audit harus mengetahui, seorang auditor harus mengetahui saldo utang gaji dan pajak penghasilan yang tercatat, meliputi semua jumlah yang menjadi kewajiban entitas pada tanggal neraca tersebut. Dan kemudian pajak penghasilan gaji tercatat meliputi seluruh pajak penghasilan pegawai yang harus dipotong dan dibayarkan atas seluruh kompensasi yang diterima pegawai dalam suatu periode. Dan auditor akan mencoba mendeteksi apakah ada transaksi pembayaran gaji yang belum tercatat. Dan tujuan ketiga dari siklus audit siklus jasa personil ini adalah asersi hak dan kewajiban. Di sini auditor harus memastikan apakah entitas mempunyai kewajiban legal atau biaya gaji, utang gaji, dan pajak penghasilan pegawai. Dan tujuan asersi hak kewajiban ini adalah untuk mendapatkan penghasilan yang dibebankan merupakan kewajiban legal entitas pada tanggal neraca. Dan yang terakhir adalah asersi penilaian dan pengalokasian. Berkaitan dengan asersi penilaian, auditor akan berusaha memperoleh bukti mengenai apakah saldo biaya gaji, tunjangan, utang gaji, dan pajak penghasilan pegawai telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat apa tidak. Dan kemudian auditor akan memastikan apakah saldo tersebut diperoleh melalui penilaian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Begitu. Sekian dari saya dan selanjutnya akan
dilanjutkan oleh teman saya. Ya, halo, assalamualaikum. Saya Sunarti akan menjelaskan tentang materi tujuan audit pemeriksaan. Jadi tujuan audit itu yang pertama tujuan audit untuk keberadaan dan keterjadian. Ini berkaitan dengan masalah keberadaan dan keterjadian. Seperti biasanya auditor akan memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu validitas atau bisa batas seperti cut off. Jadi semua transaksi tercatat benar-benar telah terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua itu validitas atau validities. Jadi semua aktiva, kewajiban, ekuitas adalah valid dan telah tercatat dalam periode akuntansi. Yang kedua itu tujuan audit untuk kelengkapan. Jadi ini berkaitan dengan masalah kelengkapan. Auditor biasanya akan memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu kelengkapan atau pisah batas seperti cut off. Jadi semua transaksi telah terjadi dalam periode itu telah dicatat. Yang kedua itu kelengkapan atau completeness. Jadi semua saldo yang tercantum dalam neraca meliputi semua aktiva, kewajiban, dan ekuitas sebagaimana mestinya. Yang ketiga itu tujuan audit untuk hak dan kewajiban. Untuk ini tentang masalah hak dan kewajiban, biasanya auditor menguji kepemilikan seperti ownership, kesesuaian antara hak entitas terhadap aktiva, serta hak kepemilikan yang jelas terhadap aktiva. Jadi apabila ingin mempertimbangkan kelangsungan usaha dan arus kasnya, auditor harus mengukur resiko kemungkinan klien yang telah menggadaikan atau menjual piutang, dan selanjutnya merencanakan untuk pengujian hak atas kepemilikan yang sesuai. Yang selanjutnya itu tujuan audit untuk penilaian atau alokasi. Jadi ini berkaitan dengan masalah penilaian dan alokasi seperti valuation atau allocation. Biasanya auditor ini akan memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu penerapan GAAP atau application of GAAP, bahwa saldo telah dinilai sebagaimana mestinya untuk mencerminkan penerapan GAAP. Dalam hal ini, penilaian kotor dan alokasi jumlah tertentu antar periode seperti penyusutan dan amortisasi. Kedua itu pembukuan dan pengiktisaran. Jadi transaksi telah dibukukan oleh dan diiktisarkan sebagaimana mestinya dalam jurnal dan buku besar. Selanjutnya itu nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jadi ini saldo-saldo yang telah dinilai sebagaimana mestinya pada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang selanjutnya itu tujuan audit untuk penyajian dan pengungkapan. Jadi ini berkaitan dengan masalah penyajian dan pengungkapan. Biasanya auditor ini akan memastikan hal-hal yang pertama itu pengklasifikasian. Jadi transaksi dan saldo yang telah diklasifikasikan sebagaimana mestinya dalam laporan keuangan. Yang kedua itu pengungkapan. Semua pengungkapan yang dipersyaratkan oleh GAAP telah tercantum dalam laporan keuangan. Sekian materi dari saya untuk sekilas materi tentang tujuan audit pemeriksaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Ismawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang prosedur audit. Prosedur audit merupakan metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan atau mengevaluasi bukti yang mencukupi dan independen. Nah, prosedur-prosedur apa saja sih yang dilakukan oleh para auditor? Yang pertama ada prosedur analisis. Prosedur analisis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data yang meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana. Nah, yang kedua ada prosedur inspeksi. Prosedur inspeksi merupakan pemeriksaan rinci terhadap dokumen atau catatan seperti jumlah kas dan persediaan yang ada. Nah, yang pertama menyediakan cara untuk mengevaluasi bukti fisik tentang jumlah yang ada, sedangkan yang kedua dapat dipandang sebagai penyediaan cara untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan melalui bukti yang objektif tentang kelengkapan catatan akuntansi. Nah, yang keenam di sini ada prosedur penelusuran. Nah, di mana prosedur penelusuran itu yaitu auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi
transaksi yang dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi. Nah, yang ketujuh ada prosedur pemeriksaan bukti pendukung, di mana bukti pendukung ini meliputi pemilihan ayat jurnal. Dalam catatan akuntansi ada prosedur pengamatan, di mana prosedur pengamatan ini berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa proses rutin jenis transaksi tertentu seperti pemeriksaan kas untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Sembilan ini ada prosedur pelaksanaan ulang. Yang dimaksud prosedur pelaksanaan ulang ini yaitu di mana pelaksanaan ulang perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Misalnya, menghitung ulang total jurnal, beberapa penyusutan, dan diskon atau premi obligasi perhitungan kuantitas dikalikan harga per unit pada lembar ikhtisar persediaan, serta total pada schedule pendukung dan rekonsiliasi. Nah, yang terakhir yaitu bantuan komputer. Nah, apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektrik, maka auditor dapat menggunakan teknik atau berbantu komputer. Nah, cukup sampai di sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, makasih. Selamat sore, saya Titi Febri Krisda Zebuah dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah saji potensial. Sebelumnya dulu saya akan menjelaskan apa itu salah saji. Jadi salah saji itu adalah proses yang digunakan auditor untuk mempertimbangkan titik-titik terjadinya kesalahan atau kecurangan pada asersi yang terkait dalam kelas transaksi utama, saldo rekening, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Di sini ada beberapa asersi salah saji. Yang pertama, suatu pengeluaran kas dapat dibuat untuk tujuan yang tidak diotorisasi. Hal ini dapat membuat keberadaan atau keterjadian tidak valid. Yang kedua itu suatu bukti mungkin dibayar 2 kali. Kejadian ini juga dapat membuat keberadaan atau keterjadian suatu transaksi tidak valid. Terus yang ketiga, suatu cek dapat diterbitkan untuk jumlah yang salah atau dicatat dalam jumlah yang salah. Hal ini dapat membuat penilaian atau alokasi yang tidak valid. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Adapun beberapa cara aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan oleh seorang auditor dalam salah saji potensial. Yang pertama yaitu melakukan teknik-teknik dengan komputer, yaitu mencocokkan informasi cek dengan informasi pendukung dan hutang usaha untuk setiap transaksi pengeluaran, serta auditor juga dapat melakukan pemisahan tugas dan menyetujui tanda bukti pembayaran dan menandatangani cek. Yang kedua yaitu komputer secara elektronik membatalkan tanda bukti dan informasi pendukung ketika cek diterbitkan. Yang ketiga, seorang auditor juga dapat melakukan atau menggunakan komputer membandingkan jumlah cek yang diterbitkan dengan jumlah yang dicatat dalam pengeluaran kas, serta seorang auditor dapat melakukan rekonsiliasi bank independen secara periodik
atau melakukan pengamatan kinerja rekonsiliasi bank dan memeriksa rekonsiliasi bank. Nah, itulah beberapa aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan oleh seorang auditor dalam salah saji potensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Tuanzis Abdullah. Saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan siklus jasa personalia. Siklus jasa personalia adalah siklus jasa yang meliputi keterjadian atau kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi eksekutif terkait dengan upah, gaji, dan tenaga kerja. Kompensasi eksekutif lainnya adalah upah lembur, komisi, insentif, bonus, serta tunjangan lainnya bagi karyawan. Kemudian tujuan audit terhadap siklus jasa personal yang pertama adalah asersi keterjadian dan keberadaan. Lalu yang kedua ada asersi kelengkapan, yang ketiga asersi hak dan kewajiban, yang keempat ada asersi penilaian dan pengalokasian, dan yang kelima adalah asersi pengungkapan dan pelaporan. Resiko bawaan asersi siklus jasa personal cukup besar karena di dalamnya berkaitan dengan hal kompleks terkait gaji dan upah karyawan, di mana besaran volume yang harus dikeluarkan apakah sesuai dengan barang yang dikeluarkan atau dihasilkan dan juga dengan waktu yang dibutuhkan. Siklus jasa personalnya memiliki pengendalian internal yang di dalamnya meliputi: satu, ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penaksiran risiko, yang ketiga adalah sistem akuntansi, dan yang keempat ada pemantauan. Kemudian penghimpunan, pendokumentasian, pemahaman terkait dengan siklus jasa personal juga meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah merevisi pendahuluan, yang kedua ada mendokumentasikan sistem, yang ketiga menganalisa alur transaksi, dan yang keempat adalah mengidentifikasi pengendalian untuk dapat menyimpulkan atau mengambil keputusan. Risiko pengendalian audit siklus jasa personalnya juga mempunyai salah saji, yaitu terdapat dua salah saji. Yang salah saji yang pertama adalah salah saji pencatatan transaksi yang dilakukan secara tidak sengaja, dan yang kedua adalah salah saji pencatatan transaksi yang dilakukan secara sengaja atau dimanipulasi. Dalam hal ini, auditor harus dapat melakukan overstatement terkait gaji dan upah. Untuk resiko understatement dapat dipastikan cukup kecil, karena dalam hal ini karyawan pasti akan melakukan klaim ketika mendapatkan gaji yang tidak sesuai atau tidak semestinya. Nah, kemudian risiko pengendalian terkait siklus gaji dan upah juga memiliki beberapa prosedur. Di antaranya yang pertama adalah prosedur pengujian pengendalian terkait biaya gaji dan upah, dan yang kedua adalah pengujian pengendalian terkait dengan pendistribusian cek gaji yang dikeluarkan. Yang terakhir, pengujian substansi terkait utang gaji. Nah, dalam hal ini juga meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah prosedur analisis harus diperhatikan. Yang kedua, menghitung kembali saldo utang gaji. Yang ketiga, memverifikasi kompensasi eksekutif. Dan yang keempat, menghitung kembali atau mengoreksi kembali dan menganalisa kembali laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya terkait kesimpulan siklus jasa personalia. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.